Halo, kembali lagi bersama saya Max. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Sesuai jadwal di episode kali ini, kita akan lanjutkan serial Chandra Nandini episode 22 part 1 dan part 2. Di episode kemarin, Chandra terus mengejar Chanakya sambil berbicara padanya agar menyetujui surat yang diberikan Padmananda, yang mana isinya adalah menukar Bharati yang merupakan putri dari Chanakya dengan Nandini. Namun Chanakya menolaknya karena itu merupakan urusan pribadi sehingga tidak menguntungkan bagi kerajaan Magadha. Namun Chandra bersikeras dan menyebut dia sebagai Raja Magadha, lalu bagaimana jika ia menerima ajakan Padmananda tersebut? Namun Chanakya tetap menolak dan Chanakya pun pergi meninggalkan Chandra. Episode diawali ketika Rupa berjalan di koridor sambil bernyanyi dan menyanyikan lagu kesukaan Chandra, lalu berkata bahwa Chandra hari ini akan jatuh cinta pada Rupa. Sementara Nandini sedang berdandan di kamarnya dan sedang mengajak Chandra bercanda. Namun tiba-tiba Chandra pun mengatakan pada Nandini bahwa ayah Nandini atau Padmananda sudah menculik putri Chanakya. Nandini pun berkata akan melakukan apa yang diperlukan. Lalu Chandra pun berkata bahwa tiap kali melihatnya selalu melihat Padmananda. Lalu Chandra pun menyeret Nandini keluar kamar dan berkata tidak ingin melihatnya lagi. Lalu ia pun menutup pintu kamarnya dan ternyata diam-diam Rupa mengintai dari kejauhan dan geram pada Padmananda karena gara-gara dia dirinya tidak bisa menemui Chandra. Rupa sendiri kembali ke kamarnya dan ia pun mengamuk menendang semua yang ada di dekatnya. Lalu Sunanda yang mencoba menenangkan Rupa pun harus kena getahnya. Ia didorong dan dicekik oleh Rupa. Sunanda pun menanyakan apa yang terjadi dan Rupa pun menjelaskan. Dia menculik putrinya Acarya Chanakya. Sementara Cahaya yang sedang melintas lewat kamar Sunanda pun mendengarkan dari depan pintu dan berpikir mengapa Nandini berbicara dengan cara seperti ini. Lalu Rupa pun kembali menjelaskan bahwa dia mencintai Chandra dan ia rela mabuk minuman keras di depan semua orang dan pura-pura mencintai Malaiketu hanya untuk membuat citra Nandini jelek. Cahaya pun terkejut mendengarnya dan berpikir bahwa selama ini Rupalah pelakunya dan bukan Nandini. Cahaya pun memutuskan untuk memberitahu Chandra, lalu Rupa kembali berkata akan menghabisi Nandini. Dan Cahaya pun melihat itu, Rupa berpura-pura menjadi Nandini dan mempersilahkan Cahaya masuk, tapi Cahaya berkata bahwa dirinya sudah mengetahui kebenarannya dan akan memberitahu Chandra. Cahaya pun beranjak pergi dan Sunanda menyuruh Rupa mengejar Cahaya atau mereka akan dihukum mati. Rupa pun berhasil mengejar Cahaya dan mencengkram wajahnya serta mengancam dia agar menutup mulutnya. Tapi Cahaya bersikukuh akan mengatakan semuanya pada Chandra. Ia pun berontak dan melanjutkan perjalanannya. Rupa pun mengejarnya dan dia dengan tega lalu Rupa pun mengatakan akan menghancurkan setiap orang yang menghalangi jalannya. Sementara Nandini tengah mengadu pada ibunya mengenai Chandra yang bersikap buruk padanya dan Avantika pun mengatakan bahwa ayahnya melakukan semua ini bukan karena mencintainya, tapi ayahnya memperalatnya untuk menguasai Magadha. Namun Nandini meminta agar Avantika tidak menjelek-jelekan ayahnya. Avantika kembali menjelaskan pada Nandini bahwa Chandra adalah orang yang baik karena setelah dia mengetahui kejahatan Padmananda pada keluarganya, ia tidak membalaskan dendamnya pada keluarga Padmananda. Sementara Chandra melamun sambil teringat semua kebaikan Nandini dan merasa sedih dengan sikapnya pada Nandini. Sementara Nandini berpikir bahwa ia telah salah menilai Chandra dan akan meminta maaf padanya, dan Chandra pun memikirkan hal yang sama. Aku meminta maaf pada Nandini. Namun Rupa yang memiliki jiwa psikopat ini malah menari-nari di kamarnya. Ia senang karena merasa telah membunuh Cahaya. Lalu Sunanda yang tidak yakin pun mengajak Rupa untuk melihat kondisi Cahaya. Aku memintamu mengurus ini, Rupa. Adegan kembali berfokus pada Chandra Nandini yang sama-sama berjalan di koridor sambil mengingat kebersamaan mereka selama di Patalgram. Mereka pun kemudian saling tabrak dan sama-sama berebut ingin berbicara terlebih dulu. Lalu Chandra pun berkata bahwa mereka akan mengatakan bersama-sama dan yang mereka katakan, Maafkan aku.
Nandini lalu menunjukkan suratnya untuk ayahnya agar melepaskan Barati. Sementara Chandra pun berkata bahwa tidak seharusnya dirinya bersikap seperti tadi pada Nandini. Nandini lalu berkata kalau dirinya mencemaskan Barati dan Chandra pun bertanya pada Nandini mengapa dia menjadi cemas. Lalu terdengar teriakan dan pelayan pun berlari pada Chandra mengatakan tentang kondisi Cahaya. Lalu Chandra Nandini pun berlari menghampiri Cahaya yang terbaring di lantai dan bersimbah darah. Cahaya segera dibawa ke kamar sementara Sunanda dan Rupa mengintai, lalu Sunanda pun menyuruh Rupa kembali ke kamar. Lalu kisah berlanjut ketika semua orang mengkhawatirkan Cahaya yang tidak sadarkan diri. Dadima yang datang bersama Mora dan Helena pun terkejut melihat kondisi Cahaya dan hampir pingsan, tapi Nandini memeganginya. Dadima pun mulai menangis mengasihani Cahaya, begitu juga Mora yang mengatakan selalu rasa sakit yang tertulis di takdirnya. Dan malaikat pun datang dengan pura-pura mencemaskan Cahaya. Lalu tabib pun mengatakan agar semuanya pergi karena Cahaya dan bayinya dalam kondisi serius. Mereka semua lalu beranjak keluar kamar dan Sunanda mengintai lalu terkejut melihat Cahaya masih hidup. Sunanda pun berpikir kalau Cahaya memberitahukan yang sebenarnya maka itu menjadi kabar tidak baik untuknya dan Rupa. Lalu Sunanda pun kembali ke kamarnya dan memberitahu Rupa bahwa Cahaya masih hidup. Lalu ia pun berkata bahwa mereka harus melarikan diri karena Chandra akan menghukum mati dirinya dan Rupa. Tapi Rupa berkata bahwa tidak akan meninggalkan istana karena dirinya sudah susah payah untuk menghabisi Cahaya dan... Siapa yang sudah kau lukai? Sunanda yang panik pun berpura-pura mengatakan jika sedang membicarakan Nandini karena Padmananda sudah menculik Putri Chanakya. Apama lalu berkata bahwa dirinya datang hanya untuk memastikan apakah Rupa masih mendukungnya. Lalu Rupa pun mengiyakan dan Apama lalu beranjak pergi. Sunanda pun lalu berbicara pada Rupa agar tetap di kamar sampai dirinya menyuruhnya keluar. Kisah kembali berlanjut ketika semua orang mencemaskan Cahaya dan tabib pun mengabarkan bahwa dia tidak bisa menyelamatkan bayi Cahaya dan Cahaya juga dalam kondisi yang kritis. Semua orang yang mendengar itu pun terkejut. Chandra sendiri memohon agar tabib menyelamatkan Cahaya. Dan malaikat itu pun mulai menangisi Cahaya dan bayinya. Tolong selamatkan kakakku. Yang mulia, jangan khawatir. Ketika semua orang berada di kamar Cahaya, sementara Dudara di kamar yang gelap menangis mengetahui bayi Cahaya sudah tiada. Dudara pun berjanji untuk menjaga bayinya. Sementara itu, Chandra ke kamarnya menangis dan teringat betapa bangganya Cahaya memiliki adik sepertinya. Nandini pun masuk ke dalam kamar dan memegang bahu Chandra lalu duduk di sampingnya. Nandini pun menghibur Chandra agar tidak hilang harapan dan Chandra pun berbicara bahwa sebagai raja dirinya tidak bisa menyelamatkan keluarganya sendiri. Chandra pun berkata bahwa dirinya merasa tidak berdaya dan tidak ingin menjadi raja seperti ini. Nandini pun memeluknya dan memintanya agar menangis untuk mengeluarkan rasa sakitnya. Setelah menangis, Chandra kemudian meminta Nandini menemani Cahaya. Dan Nandini pun melihat air mata Chandra di lengannya dan berpikir bahwa air mata ini adalah bukti bahwa Chandra adalah raja yang memiliki hati dan perasaan juga. Nandini pun beranjak pergi dan Chandra pun berpikir bahwa dirinya menangis hari ini dan ini menunjukkan bahwa dirinya masih punya hati dan perasaan. Sementara Rupa membuka petinya dan mencari-cari sesuatu. Rupa pun menemukan botolnya dan Sunanda pun bertanya botol apa itu. Rupa pun menjelaskan bahwa botol itu berisi racun yang jika seseorang menenggaknya, maka orang itu tidak akan bisa bertahan hidup. Rupa pun berkata akan menggunakan racun ini untuk menghabisi Cahaya. Sunanda pun melarang karena akan sangat berbahaya jika dia pergi ke sana. Tapi Rupa bersikeras dan beranjak pergi dengan mendorong Sunanda. Menyingkirlah Rupa. Ya Dewa, Rupa dengarkan aku. Scene berpindah kepada Chandra yang pergi ke kamarnya dan memeriksa buku-buku Nandini untuk menyelamatkan Cahaya. Rupa pun berjalan di koridor dan melintas di depan kamar Chandra. Lalu Chandra pun melihatnya dan memanggilnya karena dia menyangka itu Nandini. Rupa pun menyembunyikan botolnya, lalu Chandra pun menarik Rupa ke dalam kamarnya. Chandra pun bertanya buku yang mana yang menjelaskan ilmu kesehatan karena akan digunakan untuk menyelamatkan Cahaya sambil menunjukkan buku-bukunya. Dan Rupa pun menjadi bingung karena dia tidak berpendidikan. Lalu Rupa pun menunjuk salah satu buku, tapi Chandra berkata bahwa itu buku literatur. Chandra pun terus bertanya dan menunjukkan buku-buku yang lain.
Lalu Sunanda pun menguping dari luar, Rupa pun kembali memberi jawaban yang salah dan Chandra pun bertanya apa yang terjadi dengannya. Lalu Rupa pun pura-pura menangis dan mengatakan bahwa dirinya tidak bisa berkonsentrasi karena mencemaskan Cahaya. Dan Rupa pun berkata akan menemani Cahaya, lantas Rupa pun diam-diam beranjak pergi. Dan semua orang pun berkumpul di kamar Cahaya dan mengkhawatirkannya. Tabib lalu mengatakan bahwa tidak ada obat yang sesuai untuk Cahaya kecuali dalam buku Trisulfati. Namun tabib lupa tata cara pembuatannya. Lalu Nandini pun mengingat bahwa dia mempunyai buku Trisulfati tersebut dan beranjak pergi ke kamarnya. Sesampainya di sana, Nandini tidak menemukan buku tersebut lalu meminta bantuan Chandra untuk mencarinya. Kau harus membantuku, Chandra. Kau cari di sana, aku akan mencari di sini. Nandini menemukan buku tersebut dan menunjukkannya pada Chandra, lalu Nandini pun mulai membuat ramuannya. Lalu seorang pelayan pun datang memberitahu Chandra bahwa Mora memanggilnya. Chandra pun bergegas pergi, tetapi Rupa yang sedang menyamar menjadi pelayan pun memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan kejahatannya. Sunanda sendiri datang dan berpura-pura membantu Nandini yang sebenarnya dia sedang mengalihkan perhatian Nandini. Lalu setelah itu Rupa pun kemudian menuangkan racunnya pada ramuan Nandini. Nandini. Sementara Helena yang sedang berjalan di koridor mendengar suara tangisan Dudara, ia pun mulai mencari sumber suara tangisan tersebut. Lalu ia menemukan Dudara menangis ketakutan dalam kondisi kamar yang gelap. Helena pun menghampiri Dudara, tapi Dudara ketakutan dan meminta Helena pergi menjauhi dia dan bayinya. Helena pun menyadarkannya dan Dudara pun mengatakan, Siapa yang menghabisi bayinya Cahaya? Nandini. Lalu kisah kembali berfokus pada Nandini yang sudah selesai membuat obat dan berlari ke kamar Cahaya lalu memberikan ramuannya pada tabib. Dan tabib pun menyuruh Nandini memberikan obat tersebut pada Cahaya. Rupa dan Sunanda sendiri tengah menantikan Nandini memberikan obat yang padahal itu adalah racun. Lalu tiba-tiba, Berhenti, Nandini. Helena mengatakan bahwa Nandini ingin menghabisi Cahaya untuk menutupi perbuatannya dan obat itu adalah racun. Chandra yang mendengar itu tidak terima dan menanyakan maksud ucapan Helena. Helena lalu menjelaskan bahwa Nandinilah yang mendorong Cahaya dari tangga dan ia pun menyuruh Dudara untuk berbicara. Yo, aku melihat Nandini telah mendorong Cahaya. Nandini yang mendengar kesaksian Dudara pun datang menghampirinya, namun Dudara yang ketakutan pun bersembunyi di belakang Mora. Malaikat itu sendiri menanyakan mengapa Nandini melakukan hal itu. Chandra yang melihat situasi sudah mulai tidak kondusif pun meminta semua orang untuk mendengarkannya dan Chandra pun membela Nandini. Dudara, kau pikir Nandini bisa melakukan itu? Kalian semua mencurigai orang yang mementingkan orang lain sebelum dirinya. Kalian meminta bukti kan? Dan Chandra pun meminum ramuan Nandini. Rupa terkejut dan kemudian semua melihat mulut Chandra berdarah saat Chandra berkata bahwa Nandini tidak akan pernah bisa melakukan semua ini. Lalu Chandra pun terjatuh. Kita harus segera mengabari tabib kerajaan. Sekarang. Chandra, tunggu. Chandra.